Sebelumnya kita mau berdoa. Oke, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali dan kami boleh menyapa teman-teman kami semua yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami semua di dalam sepanjang minggu ini bahkan sampai masa ini. Kami berdoa buat seluruh waktu sekolah minggu kami, biar kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin kami sehingga kami bisa bersekolah minggu dengan bersukacita dan dengan hati yang bergembira untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. I am so happy. So very happy. Let's be happy together and sing this song to praise our God. I got a joy, 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 joy down in my heart. We're down in my heart. We're down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. We're down in my heart to say.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengikrarkan janji kita kepada Tuhan melalui satu pujian. Biarpun gunung-gunung Beranjak, dan bukit-bukit goyah. kita harus tetap setia untuk mendengarkan Firman Tuhan. Mari adik-adik di rumah kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kita buat gerakannya bersama dengan semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setianya tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setianya tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setianya tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setianya tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita semua ambil sikap duduk yang baik. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Lalu Bobby akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan setelah kami memuji nama-Mu, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Sehingga dalam hidup kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini adalah salah satu kisah yang paling ajaib yang pernah tercatat di dalam Alkitab. Mungkin kisah ini sudah ada beberapa yang pernah mendengar ya, tapi juga mungkin ada yang belum. Nah tapi adik-adik sekalipun mungkin sudah ada yang pernah dengar, tapi Lause pengen ajak kita sekali lagi menyimak nih cerita firman Tuhan hari ini yang ingin mengajak kita untuk melihat keajaiban yang pernah Tuhan kita jadikan di muka bumi ini. Nah adik-adik, kalau gitu sekarang Lause pengen ajak pertama-tama kita sama-sama yuk lihat bagian kisah firman Tuhan ini. Kisah firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-14. Adik-adik yang punya Alkitab boleh buka di Alkitab masing-masing supaya bisa dikasih batas. Kalau yang belum tidak apa-apa, bisa sama-sama lihat di dalam layar kita kisah firman Tuhan kita hari ini. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita.
Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-Hahirot, di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi,
Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Oke adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengar kisah firman Tuhan hari ini. Nah sekarang Lause mau tanya dulu sama kita nih. Adik-adik, di sini ada tidak ya yang pernah tersesat? Tersesatnya mungkin tidak di hutan ya, tapi mungkin adik-adik pernah tersesat pas lagi pergi ke supermarket. Ya, ke supermarket biasanya raknya tinggi-tinggi ya, terus ada banyak barang-barang ya. Terus adik-adik lihat ada jajanan ini, jajanan itu, lihat ada mainan ini, mainan itu. Wah, adik-adik senang sekali ya. Orang tua sudah pegang tangan adik-adik, tapi karena adik-adik sangat senang, adik-adik berlari-lari ya, masuk ke lorong sini, lorong situ. Aku pengen lihat mainan. Aku pengen lihat makanan ini, pengen lihat cemilan ini, minuman ini. Wah, adik-adik seru lari-lari sana sini ya. Atau bahkan kalau ada yang punya saudara pergi rame-rame berdua bertiga, wah kadang-kadang adik-adik bisa seru tuh main kejar-kejaran. Betul nggak? Siapa yang pernah main kejar-kejaran di lorong supermarket? Wah ya, padahal supermarket itu ramai, banyak orang. Nah kalau seperti itu ya, kita lari dari orang tua kita, kita berlari sana sini tanpa diatur. Wah, sangat mungkin kita menjadi tersesat. Ya, kita tidak tahu di mana orang tua kita, di mana jalan keluar, ya, gimana aku bisa pulang. Ya. Wah, adik-adik, kalau kita tersesat tentu itu sangat menakutkan. Ya, karena ya itu ya, kita tidak bisa bersama-sama dengan orang tua kita. Kita bingung mau kemana. Nah adik-adik, kalau tersesat, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak tahu arah, kita nggak tahu jalan pulang, kita nggak tahu jalan keluar, kita harus ngapain? Nah adik-adik, tentu hal yang pertama adalah kita harus meminta tolong. Tapi minta tolongnya tidak bisa sama sembarang orang. Maksudnya gimana Lause gak bisa minta tolong sama sembarang orang? Begini adik-adik, kalau kita tersesat di dalam supermarket ya, kita mau minta tolong, tentu jangan minta tolong sama sesama anak kecil ya.
kita tersesat, terus kita lihat ada anak seumuran kita, ya, misalkan Lause 5 tahun, terus lihat ada teman kira-kira seumuran sama kita, tingginya mirip-mirip, lalu kita tanya sama dia, kamu tahu jalan pulang tidak? Wah, adik-adik, kalau kita tanya sama anak kecil juga, bahkan mungkin kita ketemu anak bayi, kita tanya sama anak bayi, tentu mereka mungkin tidak bisa menolong kita, ya, karena mungkin mereka sama-sama tidak tahu, bahkan mungkin lebih tidak tahu daripada kita soal jalan pulang, ya. Kalau nanya sama dedek bayi, mereka tidak bisa menunjukkan jalan pulang, belum bisa bicara. Sama temen yang seumuran, mungkin mereka juga sama, tidak tahu jalan keluar, ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa, kepada siapa kita mencari pertolongan? Tentu kita bisa mencari pertolongan kepada orang dewasa yang lain yang bisa memimpin kita. Mereka yang lebih tahu, ya, tentang jalan di supermarket, atau bahkan lebih daripada orang dewasa yang lewat, orang dewasa yang asing, tentu ada orang-orang yang bisa lebih mengerti soal supermarket itu. Siapa kira-kira yang paling mengerti soal supermarket di mana kita berada? Yaitu pegawai supermarketnya atau satpam supermarketnya. Betul tidak? Ya, jadi adik-adik, kalau kita tersesat, kita bingung, kita bisa cari, ya, pegawai supermarket, mereka yang pakai seragam, ya, seragam pegawai supermarketnya atau seragam satpam supermarketnya. Mereka setiap hari bekerja di sana, sudah mengenal seluk-beluk semua belokan-belokan di supermarket itu. Jadi kalau adik-adik tersesat, misalkan saya mau cari papa mama saya mau cari jalan pulang, adik-adik bisa bertanya sama mereka, bilang kak atau bapak, ibu, ya, kepada yang bekerja di supermarket itu. Misalkan saya mau cari papa mama saya, nanti pegawai supermarket itu bisa tuntun adik-adik bawa ke pusat informasi, bawa ke mejanya. Jadi adik-adik tidak bingung mau belok mana, ya. Sama pegawai, sama bapak satpam bisa dibawa ke pusat informasi, lalu nanti mereka bisa umumkan lewat speaker. Lewat speaker mereka bisa kasih tahu ada seorang anak yang hilang, mencari orang tuanya. Nah, dengan begitu adik-adik bisa ketemu lagi dengan orang tua, menemukan lagi jalan pulang. Nah, adik-adik, dari cerita ini Lause pengen mengajak kita untuk melihat, kalau kita tidak tahu jalan, kalau kita ada dalam masalah, kita perlu mencari orang yang bisa memimpin kita, ya. Kalau tersesat tadi di supermarket, maka kita mencari pegawai supermarket atau satpam supermarket untuk menolong kita, sebab mereka yang punya kemampuan untuk memimpin, bukan hanya sama anak kecil yang mungkin tidak tahu apa-apa, ya. Nah, adik-adik, begitupun juga tadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tadi bangsa Israel dikejar-kejar sama Firaun. Setelah keluar dari tanah Mesir, Raja Firaun pengen mengejar lagi bangsa Israel. Raja Firaun tidak mau bangsa Israel kabur. Raja Firaun itu ingin bangsa Israel kembali ke Mesir dan menjadi budak. Nah, waktu itu bangsa Israel sudah berjalan jauh dan bangsa Israel melihat di depan mereka ada laut yang besar sekali, ya, laut tentu besar, gak bisa kita berenang. Di belakang mereka terlihat dari kejauhan sejumlah besar tentaranya bangsa Mesir. Mereka naik kuda, bunyi kereta kudanya mulai sayup-sayup terdengar. Waduh, bangsa Israel takut. Lalu mereka bertanya sama Musa, Musa, gimana ini? Kamu mau bawa kami celaka ya? Kamu katanya mau bawa kami keluar dari Mesir, katanya mau bawa kami bebas. Sekarang kami ini sudah mau mati. Tuh, lihat dari jauh ada orang Mesir. Di depan kita ada lautan besar. Mau kayak mana? Gak ada perahu, gak ada pesawat, gak bisa berenang. Ada anak kecil sampai orang tua, gimana bisa menyeberang?
Nah, adik-adik, Musa dan bangsa Israel sama-sama tidak tahu bagaimana caranya. Tapi adik-adik, Musa ingat bahwa pemimpin sesungguhnya di antara mereka bukan Musa. Pemimpin bangsa Israel bukan mereka sendiri, tetapi pemimpin hidup mereka adalah Tuhan. Tuhan yang perintahkan mereka untuk keluar dari Mesir. Tuhan yang panggil Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oleh karena itu Musa juga bisa dengan pede berkata, tenang, ada Tuhan. Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang akan tunjukkan jalan keluar bagi kita. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan beritahu, Tuhan sudah siapkan jalan yang di luar pikiran kita. Tadi kita sudah lihat ya, apa yang dilakukan? Tuhan meniupkan angin yang sangat besar sampai lautan di depan mereka itu terbelah. Terbelahnya benar-benar terbelah adik-adik ya. Tanah pasir yang ada di lautan itu kering. Lautannya jadi terbagi dua. Sehingga ribuan orang Israel itu bisa berjalan di tengahnya. Gak ada satupun yang ketinggalan, yang kepeleset, yang jatuh karena licin. Tanahnya kering. Di pinggir mereka air tinggi tidak menimpa mereka. Dan bangsa Israel bisa berjalan lewat. Sementara orang Mesir dengan keajaiban Tuhan, Tuhan menahan mereka, bahkan membinasakan mereka. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama bersyukur. Ya, di dalam hidup kita ada pemimpin-pemimpin sih ya. Di rumah kita yang memimpin adalah papa kita. Ya, ada orang tua kita yang memimpin kita di rumah. Di sekolah ada bapak ibu guru yang memimpin kita. Di sekolah minggu ada lause-lause yang memimpin kita ketika memuji Tuhan dan ketika mendengar firman Tuhan. Di negara kita ada bapak presiden ya yang memimpin negara kita. Tapi adik-adik, di atas itu semua ada Tuhan kita yang memimpin. Dan Tuhan kita tidak pernah salah memimpin kita. Jadi adik-adik, kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Mungkin ada masalah, mungkin ada ketakutan. Tapi adik-adik, kita bisa yakin dan percaya kalau Tuhan kita adalah pemimpin yang baik, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dan akan selalu menolong kita. Nah adik-adik ya, seperti kalau kita tersesat di supermarket, kita bisa percaya sepenuhnya sama pegawai supermarket itu. Karena kita tahu pegawai supermarket itu sudah tahu seluk-beluk seluruh seisi supermarket itu. Begitupun juga kita. Dalam hidup kita, kita bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan kita. Tuhan kita yang menciptakan bumi dengan segala isinya dan juga termasuk menciptakan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita, ikut Tuhan sepenuhnya, kita tidak akan tersesat. Kita pasti akan selalu ada di jalan yang benar. Caranya cuma satu, kita mau ikut apa kata Tuhan. Taat mengikuti perintah Tuhan, mengikuti Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Langsung aja kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Engkau pemimpin kami. Tolong kami supaya kami bisa terus taat, ikut Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka.
adik-adik, hari ini Lause mau bikin kreativitas anak lagi bareng adik-adik semua. Kira-kira adik-adik ada nggak sih yang tahu Lause hari ini mau bikin tema tentang apa? Iya, benar sekali adik-adik. Lause hari ini mau bikin tema tentang Musa membelah air. Jadi di depan Lause sudah ada isi dalam paket yang pastinya adik-adik semua sudah terima ya. Di depan Lause sudah ada karton kuning seperti ini, kertas HVS, stiker ikan, kertas ayat, dan juga ada snack seperti ini. Tapi snacknya adik-adik taruh dulu di sebelah. Nanti setelah ibadah adik-adik bisa menikmati snacknya. Tapi selain daripada bahan-bahan yang ada di dalam paket yang sudah adik-adik terima, adik-adik juga perlu mempersiapkan bahan-bahan lain seperti pensil biasa, lem, gunting, penggaris, dan juga pensil warna seperti ini. Nah, setelah ada bahan-bahannya, ayo kita mulai adik-adik. Pertama-tama, adik-adik harus mengambil kertas HVS, pensil biasa, dan juga penggaris. Pertama-tama, adik-adik, ini kan HVS-nya bisa dibuka ya. Adik-adik harus gambar garis horizontal di sini. Jadi segini ya adik-adik. Pokoknya adik-adik hampir ke tengah, tapi jangan terlalu ke tengah. Jadi adik-adik harus memperkirakan. Oke, Lause gambar garisnya dulu. Seperti ini. Kira-kira Lause gambarnya seperti ini, ada space-nya ya. Lalu setelah Lause gambar seperti ini, adik-adik harus gunting menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Adik-adik bisa lihat sampai ke ujung. Tapi adik-adik guntingnya tidak boleh melewati dari garis yang adik-adik sudah gambar ya. Jadi adik-adik harus lanjutkan gunting sampai ke ujung. Seperti ini. Kasih space agar cantik. Nah, kalau sudah sampai ujung seperti ini, adik-adik buka kertas HVS-nya. Buka seperti ini. Adik-adik lihat ada garis lipatan seperti ini. Adik-adik gunting lipatan tengahnya sampai dia terpisah. Oke. Setelah terpisah seperti ini, adik-adik ambil kertas karton yang ini. Adik-adik buka seperti ini, taruh di atas meja. Lalu adik-adik ambil lem. Terus adik-adik taruh lemnya di kertas HVS yang tadi. Adik-adik taruh lemnya, kertas HVS-nya. Lalu adik-adik tempel di kertas karton yang tadi. Seperti ini. Kertas kartonnya sudah. Satunya lagi adik-adik tempel. Adik-adik tempel lagi di sebelahnya, di sisi satunya. Oke, seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, adik-adik harus membuat ombak dengan menggunakan pensil ini. Adik-adik lihat yang tadi sudah adik-adik gunting seperti ini. Adik-adik ambil, lalu adik-adik gulung menggunakan pensilnya agar membentuk ombak. Gulung seperti ini agar dia membentuk ombak. Lakukan cara yang sama untuk satunya lagi, sisi satunya lagi. Gulung lagi pakai pensil. Nah, setelah menjadi ombak seperti ini, adik-adik warnai dulu kertas ayatnya seperti punya Lause, pakai pensil warna yang adik-adik punyai. Lalu setelah adik-adik warnai, adik-adik bisa beri lem
di kertas ayatnya. Lalu adik-adik tempel di tengah-tengah sini, di tengah-tengah ombak kertas ayatnya. Jadinya seperti ini. Adik-adik bisa lihat di tengah-tengah ombaknya ada kertas ayatnya. Lalu step terakhirnya adalah gunakan stiker ikan ini untuk menghiasi di sininya, di dalam ombaknya ya. Adik-adik bisa tempelin stiker ikannya di dalam ombaknya. Nah, setelah ditempel, jadinya seperti ini adik-adik. Sampai berjumpa lagi di kreativitas anak selanjutnya. Dadah! Nah adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah kita akan menyimak beberapa pengumuman. Adik-adik kalau yang belum bersama orang tua bisa panggil orang tuanya untuk bersama-sama menyimak pengumuman ini ya. Yang pertama adalah tentang paket aktivitas anak kita. Yuk disimak. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian, paket aktivitas anak kembali tersedia untuk periode Desember 2021 sampai Januari 2022. Seperti periode sebelumnya, dalam paket aktivitas kali ini bukan hanya ada paket kreativitas bagi anak-anak setiap minggunya, tetapi juga disediakan buku saat teduh. Oleh karena itu, dalam pendaftaran para orang tua silakan mencantumkan hendak mengambil renungan harian usia dini atau renungan harian usia anak. Usia dini adalah renungan harian yang dirancang untuk anak-anak usia batita sampai TK, sementara renungan harian anak dirancang untuk anak-anak usia SD. Pendaftaran bisa dilakukan mulai tanggal 21 November kepada Lawsemary di dalam nomor yang tertera. Sementara untuk pengambilan sudah bisa dilakukan mulai hari Selasa, tanggal 23 November pada hari dan jam kantor GKY Medan. Untuk update dan informasi lengkap, orang tua dapat menyimaknya di Instagram @smgky Medan atau di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah adik-adik, lalu yang kedua adalah pengumuman tentang acara My Musical Holiday ketiga yang diadakan oleh Sekolah Musik Gloriamus Jakarta. Yuk kita sama-sama simak. Teman-teman di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyanyi dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian. Tuhan, kami sekarang mau mengakhiri sekolah minggu kami. Sebelumnya kami mau menaikkan doa kami mau mengikrarkan janji kami Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dari sejak sekarang sampai kami dewasa kelak. Tuhan, kami menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi.